Hai, bayangkan Anda baru turun dari MRT di pusat kota Taipei. Jarak ke kantor masih sekitar 1,5 kilometer. Terlalu dekat untuk taksi, namun terlalu jauh untuk jalan kaki di bawah terik matahari Taiwan. Tentu saja Anda bingung, namun mestinya ini tidak terjadi. Di luar pintu keluar stasiun berderet rapi puluhan sepeda berwarna oranye cerah. Cukup satu tap kartu dan dalam hitungan detik Anda sudah meluncur nyaman, cepat hingga sampai kantor tepat waktu menggunakan sepeda. Itulah YouBike. Dan sistem ini bukan sekedar layanan sepeda biasa. Ini adalah sistem bike sharing dengan tingkat penggunaan per unit tertinggi di dunia, melampaui London, Paris, bahkan New York. Hari ini langsung dari Taipei kita belajar tentang penggunaan bike sharing. Ketika YouBike pertama kali diluncurkan pada Maret 2009 di distrik Xinyi, Taipei, sistemnya sangat sederhana, hanya 11 stasiun dengan 500 sepeda saja. Responnya mengecewakan. Masyarakat belum terbiasa, cakupannya masih terlalu kecil, sehingga sepeda sulit ditemukan dan sulit dikembangkan, sehingga selama hampir 3 tahun program ini nyaris dihentikan. Tapi kemudian pemerintah kota Taipei tidak menyerah begitu saja. Mereka mengevaluasi, mengembangkan, dan memperluas cakupan. Bahkan melakukan penelitian yang serius dengan kampus-kampus yang memang cukup banyak di sini. Untuk para insan mereka ketahui bahwa kampus di sini besar karena digunakan. Dan teknologi di sini besar karena memang kampusnya dimanfaatkan. Ini mungkin yang harus kita koreksi bersama untuk Indonesia. Sebagai gambaran, hasilnya luar biasa. Tahun 2013 saja 10 juta perjalanan tercatat hanya dalam 1 bulan November. Tahun 2014 terdapat 22 juta perjalanan dan itu menunjukkan 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Dan tahun 2023 kumulatif menyentuh 653 juta perjalanan dengan lebih dari 6.800 stasiun di seluruh Taiwan. Hari ini, YouBike telah hadir di 14 kota dan kabupaten dari Taipei hingga Kaohsiung di ujung selatan sana, bahkan hingga Taitung di pesisir timur. Yang membuat angka ini istimewa bukan hanya besarnya, tapi densitas penggunaannya. Pada puncak kejayaannya, setiap unit sepeda YouBike digunakan rata-rata 10 hingga 12 kali per hari. Itu merupakan rekor dunia. Salah satu faktor yang paling kritis yaitu sering diabaikannya dalam diskusi transportasi adalah model bisnis di balik YouBike. Pemerintah kota Taipei tidak membangun dan mengoperasikan sendiri. Mereka menggunakan skema BOT, Build, Operate, Transfer. Mereka bermitra dengan Giant Bicycle, yaitu perusahaan sepeda terbesar di Taiwan yang ada di Indonesia juga, dan salah satu merek sepeda yang paling disegani di dunia. Dalam model ini, Giant bertanggung jawab penuh atas investasi awal, operasional, hingga sampai pemeliharaan. Tentu saja juga melakukan redistribusi sepeda antar stasiun. Risiko finansial operasional ditanggung oleh mitra swasta, bukan pemerintah. Jadi APBN maupun APBD-nya aman. Hasilnya, kualitas sepeda luar biasa tinggi. YouBike menggunakan sepeda dengan 3 gigi, sadel yang dapat diatur, dan rangka yang mampu menompang pengguna dari berbagai ukuran tubuh. Bukan sepeda murah-murahan, tapi ini sepeda benaran. Sepeda kalau di Indonesia yang sangat mahal. Dan pada tahun 2020 muncul generasi baru yaitu YouBike 2.0. Versi ini hadir dengan kemajuan teknologi signifikan. Sepeda berwarna putih dengan desain lama diganti menjadi warna kuning. Tidak lagi membutuhkan kartu fisik, cukup dengan smartphone dan QR code. Chip RFID tertanam di setiap sepeda. Kemudian yang terakhir adalah stasiun dapat dibangun oleh fleksibilitas dengan infrastruktur yang lebih sederhana. Pada akhir 2024, generasi terbaru hadir YouBike 2.0e, yaitu sepeda listrik bertenaga ASIS yang memungkinkan pengguna menempuh perjalanan jarak yang lebih panjang tanpa kelelahan. Targetnya adalah 8.100 YouBike 2.0e di Greater Taipei pada tahun 2026 akan terpenuhi. Sekarang pertanyaannya, apakah YouBike benar-benar mengubah perilaku mobilitas masyarakat? Jawabannya yes, dan datanya sangat kuat. Ketika pemerintah kota Taipei memberlakukan kebijakan 30 menit pertama gratis pada Februari 2024, pengguna YouBike langsung melonjak dari 126.000 menjadi 190.000 perjalanan per hari. Kenaikan hampir 50%. Survei kepuasan pengguna
mencatat 88% pengguna merasakan puas. Dan yang paling signifikan adalah 22% pengguna YouBike telah menggantikan perjalanan yang sebenarnya menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Dari sisi lingkungan, penelitian tahun 2023 yang menganalisis seluruh data perjalanan YouBike 2.0 di Taipei menemukan bahwa rata-rata satu perjalanan berjarak 1.476 meter dalam 17 menit. Jadi secara kumulatif, YouBike 2.0 di Taipei berhasil mereduksi emisi gas rumah kaca sebesar 5,6 juta kilogram karbon dioksida. Ini berekivalen hanya dalam 1 tahun 2023. Di Kaohsiung, kota terbesar kedua di Taiwan, YouBike berkontribusi pada akumulasi pengurangan karbon sebesar 6.385 ton sejak diluncurkan pada tahun 2020. Tingkat kepuasan publik di sana bahkan mencapai 97,6%, angka yang nyaris sempurna untuk sebuah layanan publik. Ini bukan sekedar transportasi, ini adalah instrumen kebijakan iklim yang efektif. Lalu apa maknanya untuk Indonesia? Penelitian dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia telah mengidentifikasi bahwa masalah first and last mile, jarak antar rumah ke halte dan stasiun terdekat, adalah salah satu hambatan terbesar mengapa masyarakat Indonesia enggan beralih ke transportasi publik. Studi tentang integrasi bike sharing di stasiun kereta komuter Yogyakarta yang memproyeksikan bahwa dengan adopsi yang tepat, sistem bike sharing dapat mereduksi emisi karbon dioksida kumulatif hingga 567.000 ton pada tahun 2030 di area metropolitan Yogyakarta saja, setara 160% dari target reduksi emisi provinsi. Jakarta bahkan telah mengeluarkan peraturan gubernur 36 tahun 2022 tentang implementasi bike sharing terintegrasi. Sudah ada 300 km jalur sepeda yang terhubung dengan transportasi publik infrastruktur kebijakan yang memang saat ini sudah berjalan. Yang belum ada adalah ekosistem integrasi seperti YouBike, kemitraan kuat antara pemerintah dan mitra swasta berkualitas, teknologi yang mudah digunakan, integrasi digital dengan kartu transportasi, manajemen, dan data real time untuk retribusi armada, dan inisiatif yang tepat seperti 30 menit pertama gratis. Model BOT YouBike menjadi blueprint. Tinggal satu pertanyaan besar, kapan kita siap? YouBike dimulai dari 11 stasiun yang hampir gagal. Hari ini mereka mampu melayani ratusan juta perjalanan di seluruh Taiwan, mengurangi jutaan ton emisi karbon, dan mengubah cara hidup jutaan orang di kota-kota Taiwan. Kuncinya bukan teknologi yang mewah, kuncinya adalah kebijakan yang konsisten, kemitraan yang tepat, dan kemauan untuk belajar dari kegagalan awal. Indonesia memiliki semua modal tersebut. Kota-kota besar dengan jaringan MRT dan KRL yang terus berkembang, regulasi yang mulai terbentuk, dan generasi muda yang semakin sadar akan isu mobilitas dan lingkungan. Pelajaran dari Taipei ini buat saya harus menjadi pelajaran berharga untuk kemajuan bangsa kita. Semua pelajaran bisa diambil dari mana saja. Dari Eropa, dari Amerika, dari Taipei, bahkan dari negara manapun. Yang penting Indonesia lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.